Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang 6 ulama paku bumi Kalimantan Selatan. Siapa sajakah mereka? Dan apa saja keistimewaan yang mereka miliki, sehingga beliau-beliau dijuluki pasaknya bumi Kalimantan Selatan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Datu Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau adalah ulama besar asal Tanah Banjar, yang juga dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan. Seorang ulama besar yang melahirkan nasab para ulama besar di Kalimantan Selatan, salah satunya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang dikenal sebagai Guru Sekumpul. Datu Kalampayan diketahui memiliki kisah sejarah, yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Dari sekian banyak kisah sejarah yang menarik, kisah pertautan cinta putri Datu Kalampayan yang bernama Fatimah, dengan Syekh Abdul Wahab Bugis, menjadi kisah yang sangat fenomenal. Selama menuntut ilmu di Masjidil Haram Makkah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dipertemukan dengan 3 sahabat sesama penuntut ilmu, yakni Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Syekh Abdul Rahman Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis. Sehingga, mereka dikenal sebagai 4 serangkai dari Tanah Jawi. Dikisahkan, sebelum pulang dari menuntut ilmu, keempat sahabat ini sepakat untuk berhaji ke Tanah Suci Makkah. Ketika itu, tanpa disangka Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandungnya, yakni Zainal Abidin bin Abdullah, yang saat itu sedang menunaikan ibadah haji. Saat itu sang adik membawa kabar, bahwa anak beliau yaitu Fatimah sudah beranjak dewasa, dan sang anak menitipkan cincin kepada dia. Melihat hal demikian, 3 sahabat beliau masing-masing mengajukan lamaran, untuk memperistri anak Syekh Muhammad Arsyad. Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk mengundi lamaran yang akan diterima. Dari hasil pengundian, ternyata lamaran Syekh Abdul Wahab Bugislah yang diterima. Maka dari situlah kemudian terjalin pertautan cinta, antara putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Setelah menerima lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melaksanakan ijab kabul pernikahan, yakni antara Syekh Abdul Wahab Bugis, dengan Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pernikahan langsung dilaksanakan Syekh Muhammad Arsyad, sambil disaksikan 2 sahabat lainnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bin Abdullah, bin Abdurrahman Al-Banjari, beliau lahir di desa Loggabang, pada tanggal 17 Maret, tahun 1710 Masehi. Dan beliau meninggal di dalam pagar pada tanggal 3 Oktober, tahun 1812, ketika beliau berumur 102 tahun. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama besar Banjar, dan ulama fikih yang bermadhab Imam Syafi'i. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berasal dari kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada masa tahun 1122 hingga 1227 Hijriah. Beliau disebut juga Haji Besar, dan mendapat julukan Anumerta Datu Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai pengarang kitab Sabilal Muhtadin, yang menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad melewatkan masa kecil di desa kelahirannya, yakni di Loggabang Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Syekh Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Muhammad Arsyad, saat itu sudah terlihat kecerdasan yang melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus, dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga, siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Loggabang, Sultan melihat hasil lukisan karya Muhammad Arsyad, yang saat itu masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya, agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana, untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana,
Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad, karena Sultan mengharapkannya kelak menjadi pemimpin yang alim. Ia mendapat pendidikan penuh di istana, hingga usianya mencapai 30 tahun. Kemudian ia dinikahkan dengan seorang perempuan, yang bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat, untuk pergi menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah. Maka disampaikanlah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati, mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya istrinya mengamini niat suci sang suami, dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Setelah mendapat restu dari Sultan, maka berangkatlah Muhammad Arsyad ke Tanah Suci, untuk mewujudkan cita-citanya. Derayan air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya. Di Tanah Suci, Muhammad Arsyad mengaji kepada masyayikh terkemuka pada masa itu. Di antara guru dia adalah Syekh Atallah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman, Al-Hasani Al-Madani. Syekh yang disebutkan terakhir adalah guru Syekh Muhammad Arsyad di bidang tasawuf. Di bawah bimbingannya lah, Syekh Muhammad Arsyad kemudian melakukan suluk dan holwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Selain itu, terdapat juga guru-guru Muhammad Arsyad yang lain, seperti Syekh Ahmad bin Abdul Munim Ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtado bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, Syekh Siddiq bin Umar Han, Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghrobi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatoni, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis As-Sandi, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Abdullah Mirgoni, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Makkah dan Madinah, timbullah niatnya untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, maka saat itu Syekh menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi atau Indonesia, untuk selanjutnya berdakwah di negerinya masing-masing. Maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman. Ketika memasuki wilayah Nusantara, mula-mula mereka singgah di Sumatera, yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Batavia, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Batavia, Syekh Muhammad Arsyad diminta menetap sebentar, untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Batavia. Salah satu peristiwa penting selama di Batavia adalah, ketika Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan 5 menuliskan di atas batu dalam aksara Arab Melayu, atau tulisan Jawi, bahwasanya kiblat masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat, oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni pada tanggal 4 Safar, tahun 1186 Hijriyah. Setelah dirasa cukup, maka Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bugis, mereka kemudian berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriyah, atau bertepatan pada tahun 1772 Masehi, sampailah Syekh Muhammad Arsyad di kampung halamannya, yakni di Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya, beliau dikabarkan telah wafat. Kedudukan beliau kemudian digantikan oleh Sultan Tahmidullah II, bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu dari Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, beliau sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan Syekh Muhammad Arsyad dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengelulukan beliau sebagai seorang ulama, matahari agama, yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Sepulangnya dari Tanah Suci,
Aktivitas Syekh Muhammad Arsyad dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat, ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan, Sultan pun termasuk salah seorang muridnya, sehingga jadilah dia raja yang alim lagi waro. Berikut ini adalah kisah-kisah karomah dari Datuk Kalampayan, atau yang dikenal sebagai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebagai seorang waliullah, Datuk Kalampayan dikenal memiliki berbagai karomah kewalian. Berikut ini adalah beberapa kisah tentang karomah yang beliau miliki. Sebagian masyarakat meyakini bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga memiliki banyak karomah yang telah diberikan Allah kepadanya. Kisah ini dijelaskan Ustadz Muhammad Maulana Al-Kelayani. Datuk Kalampayan telah menuntut ilmu di Mekah selama 30 tahun, dan keilmuannya telah diakui oleh para ulama. Dalam sebuah riwayat disebutkan, pada jeda istirahat mengajar, beliau menceritakan kepada orang-orang tentang buah-buahan yang ada di Banjar. Mendengar cerita dari Datuk Kalampayan, para murid-murid beliau muncul rasa ingin mencicipi akan rasa buah tersebut. Padahal saat itu belum musimnya buah durian. Tiba-tiba, Datuk Kalampayan mengulurkan tangannya ke belakang, dan muncullah satu buah durian masak di tangannya, yang baunya sangat harum. Kemudian, buah tersebut disantap bersama oleh guru dan sahabat-sahabatnya. Pada kisah yang lainnya, di zaman Belanda, Datuk Kalampayan pernah menggoreskan tongkatnya di sebuah irigasi, yang kemudian dari goresan itu menjadi sungai-sungai kecil. Sungai itu kemudian dinamakan Sungai Tuan. Sebutan itu diberikan karena orang Belanda memberi gelar Datuk Kalampayan dengan gelar Tuan Haji Besar. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Selama mengajar di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tak memperhatikan siapa saja yang menjadi muridnya. Ternyata, ada seorang murid dari bangsa jin yang mengikuti kajian beliau. Hal itu baru diketahui oleh Syekh Muhammad Arsyad ketika beliau dan rombongan pulang dari Tanah Suci. Kapal yang beliau naiki bergerak tak wajar, terombang-ambing dipermainkan ombak. Datuk Kalampayan pun menghubungi guru beliau, Syekh Saman Al-Madani, secara batiniah. Oleh Syekh Saman, beliau diberitahu bahwa ada muridnya dari bangsa jin yang mau ikut pulang ke Tanah Banjar. Nama jin itu adalah Badakut. Di Banjar, ia kemudian dikenal dengan sebutan Datuk Bedok. Ujar Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Menurut Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, Datuk Bedok mengiringi Datuk Kalampayan ke Banjar bersama dengan dua anaknya, yaitu Abdul Kohar dan Abdul Kohir. Datuk Bedok kemudian berjanji untuk menghadamkan diri kepada beliau. Datuk Bedok juga berjanji akan membantu pengamanan di majelis Datuk Kalampayan dan anak cucu beliau hingga hari kiamat. Setelah diizinkan Datuk Kalampayan untuk ikut ke Tanah Banjar, kemudian keadaan laut berubah menjadi tenang. Kapal pun kemudian berlayar dengan nyaman, tanpa hambatan. Bahkan, diceritakan kapal melaju lebih cepat dari biasanya. Sehingga, waktu yang ditempuh pun juga menjadi lebih singkat. Mungkin Datuk Bedok dan anak beliaulah yang mendorong kapal waktu itu. Ujar Kiai Syaifuddin sembari tersenyum. Setelah wafatnya Datuk Kalampayan, Datuk Bedok tetap menetap di Banjar, membantu pengamanan di majelis-majelis anak cucu Datuk Kalampayan. Sementara, anak-anak beliau pulang ke Tanah Suci. Meski pada waktu tertentu, mereka datang untuk turut membantu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bertemu dengan Datuk Sanggul di Mekah. Pada saat itu, Datuk Sanggul diketahui mampu pulang pergi ke Kalimantan di hari yang sama. Karomah tersebut ternyata tidak hanya dimiliki Datuk Sanggul saja. Datuk Kalampayan pun juga pernah melakukan hal yang sama seperti halnya Datuk Sanggul. Kisah ini diceritakan oleh warga Martapura yang bernama Haji Baihaki, ketika ia berkunjung ke kediaman Guru Haji Anang Armawan. Dia mengaku pernah ditunjukkan oleh ayahnya, sebuah munggu, atau gundukan tanah, yang menjadi saksi karomah dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ceritanya pada waktu itu, Datuk Kalampayan ingin cepat-cepat ke Kalampayan. Sementara, jarak dari desa dalam pagar kediaman dengan desa Kalampayan berkilo-kilometer jauhnya. Maka dari itu, Datuk Kalampayan pun mengeluarkan karomahnya, yakni melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang sangat singkat. Dari gundukan tanah itu,
Datuk Kalampayan tiba-tiba menghilang dan langsung tiba di Kalampayan. Sepulang dari melihat gundukan tanah tersebut, Haji Baihaqi dan ayahnya mampir sebentar di rumah Tuan Guru Haji Anang Syarani Arif, di Kampung Melayu Martapura. Guru Anang kemudian berkomentar, hanya orang yang menuntut ilmu di Mekah zaman dulu, yang mengetahui gundukan tanah itu, jelas Haji Baihaqi. Saat itu, Haji Baihaqi dan Guru Anang Armawan berencana akan menapaktilas sejarah karomah Datuk Kalampayan itu. Namun, hal itu urung dilaksanakan, karena salah satu di antara mereka sudah lebih dulu meninggal dunia. Suatu hari, Datuk Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau sedang dalam perjalanan ke Kalsel, setelah sebelumnya menuntut ilmu dari Makkah. Saat itu, Datuk Kalampayan menumpang kapal Belanda. Lalu kapten kapal Belanda bertanya kepada beliau, "Wahai Tuan Haji Besar, berapakah kedalaman Laut Jawa ini?" tanya sang kapten kapal. Mengapa saat itu Datuk Kalampayan dipanggil Haji Besar? Karena Haji Besar adalah sebuah gelar kehormatan bagi Tuan Guru yang telah menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah. Sebelum menjawab, Datuk Kalampayan memandangi air Laut Jawa tersebut, barulah kemudian beliau berkata, "Air itu kedalamnya 200 meter. Jawab Datuk Kalampayan dengan yakin. Mendengar jawaban tersebut, sang kapten kapal Belanda tidak langsung percaya. Kemudian dia menyuruh anak buahnya mengukur dengan meteran panjang, untuk mengetahui berapakah kedalaman air laut tersebut. Setelah diukur, ternyata kedalaman laut itu pas 200 meter, sedikit pun tidak kurang dan tidak lebih. Mengetahui apa yang disaksikannya, Kapten Belanda menggelengkan kepala, dan memuji Datuk Kalampayan. "Wahai Tuan Haji Besar, Anda orang yang hebat." Puji Kapten Belanda mengakuinya. "Dari mana Tuan mengetahui bahwa kedalaman Laut Jawa ini 200 meter? Tanya Kapten Belanda lagi. "Saya mengetahui dari warna airnya. Bila air laut berwarna putih kebiru-biruan, maka kedalamannya 200 meter, seperti Laut Jawa ini. Bila kebiru-biruan, maka kedalamannya 2000 meter. Dan bila berwarna biru, berarti kedalamannya mencapai 2000 meter lebih." Jawab Datuk Kalampayan sambil menjelaskan. "Tuan Haji Besar betul sekali," ucap Kapten Belanda dengan kagum, akan kecerdasan yang dimiliki oleh Datuk Kalampayan. Ketika di Batavia, nama besar Datuk Kalampayan langsung tersebar luas, hingga terdengar ke telinga para penjajah Belanda. Dan setelahnya, para penjajah Belanda pun mengadakan sebuah pertemuan, dengan mengundang para tokoh masyarakat, termasuk Datuk Kalampayan. Namun dalam pertemuan ini, rupanya telah dirancang untuk mempermalukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di depan umum. Di pertemuan itu, Datuk Kalampayan ditanyai hal yang tidak rasional. Beliau ditanyai tentang apa isi di dalam buah kelapa yang ada depannya. Dengan tegas, Datuk Kalampayan Martapura pun menjawabnya, bahwa di dalam buah kelapa itu ada air, dan di dalam air itu juga ada ikannya. Mendengar jawaban tersebut, maka tertawalah para hadirin saat itu, karena menganggap jawaban yang diberikan beliau tidaklah masuk akal. Namun, ketika buah kelapa itu dibelah, ternyata memancarlah air kelapa dan ikan yang masih hidup. Maka seketika heninglah suasana saat itu, dan para hadirin pun kagum dengan kemampuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itulah sebagian dari pertolongan Allah Ta'ala kepada beliau. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan dari orang-orang yang tak sepaham dengan beliau. Adapun tujuannya, mereka hanya ingin memojokkan dan memberi malu kepada sang ulama besar Kalimantan Selatan, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kampung Sungai Tuan adalah salah satu daerah di Kabupaten Banjar. Ternyata, Kampung Sungai Tuan mempunyai hubungan erat dengan aktivitas Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam pembuatan irigasi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sering disebut Tuan Haji Besar. Nama ini diberi oleh Gubernur Belanda di Batavia, karena kecerdasan Datuk Kalampayan dalam berbagai bidang keilmuan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datuk Kalampayan Martapura, suatu ketika beliau sedang membuat irigasi. Untuk mengalirkan air yang tergenang, maka beliau goreskan tongkat beliau sepanjang kurang lebih 8 km. Dengan kuasa Allah, dari goresan tongkat beliau tadi, akhirnya bisa menjadi sebuah aliran anak sungai. Karena goresan ini berasal dari tongkatnya Datuk Kalampayan, maka kampung di sekitar sungai itu dinamakan Sungai Tuan,
sesuai dengan julukan Datuk Kalampayan, yang diketahui bergelar Tuan Haji Besar. Dan menurut beberapa sumber, mayoritas penduduk Sungai Tuan masih keturunan Datuk Kalampayan, dari istri beliau yang bernama Tuan Palung. Sungai Tuan terkenal dengan kesuburan tanah, kemakmuran penduduk, sarana ibadah dan lembaga pendidikannya. Di samping itu, Kampung Sungai Tuan pernah menerima penghargaan pemerintah tingkat 2 Banjar, sebagai kampung teladan. Siapa yang tidak mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama kaliber internasional? Ada kisah menarik tentang karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Salah satu cerita tentang karomah Syekh Arsyad, terjadi ketika beliau berangkat ke Batavia untuk membetulkan arah kiblat. Syekh Arsyad membetulkan arah kiblat di Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Namun, pembetulan arah kiblat pada saat itu menimbulkan kontroversi di kalangan pemuka masyarakat dan pemimpin muslim saat itu. Kemudian, Gubernur Belanda kala itu memanggil Syekh Muhammad Arsyad, sekaligus ingin mempermalukannya di depan umum. Salah satu pertanyaan gubernur adalah, apakah isi di dalam buah kelapa yang sedang dipegang sang gubernur? Syekh Muhammad Arsyad kemudian menjawab pertanyaan sang gubernur. Isi buah kelapa itu adalah air dan seekor ikan. Jawab Syekh Arsyad Al-Banjari. Mendengar jawaban yang ganjil tersebut, para hadirin tertawa mendengar jawaban dari beliau. Mereka menertawakan dan mengolok-olok Syekh Arsyad, lantaran jawabannya dirasa tidak masuk akal. Akan tetapi, setelah itu mereka semua berbalik terdiam, dan merasa kaget. Setelah buah kelapa itu dibelah, mengucurlah air dan juga terdapat seekor ikan yang masih hidup di dalamnya. Hadirin yang tertawa berubah menjadi takjub dan kagum melihat karomah yang dimiliki Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sultan Suryansyah. Sultan Suryansyah, atau yang juga dikenal sebagai Sultan Suryanullah, beliau adalah Sultan Banjar pertama yang memeluk Islam, dan menjadi raja pertama Kesultanan Banjar yang berkuasa pada abad ke-16. Jasa utamanya adalah membawa Islam sebagai agama resmi kerajaan, dan berperan dalam penyebaran agama Islam di Kesultanan Banjar. Dengan kata lain, beliaulah yang menjadi gerbang masuknya Islam di tanah Banjar. Setelah memeluk Islam, Sultan Suryansyah aktif dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Kesultanan Banjar, bahkan di luar Nusantara. Bukti perhatian beliau dalam dakwah Islam, Sultan Suryansyah lalu mengirim Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengkader ulama, yang kemudian menjadi ulama Banjar yang terkenal. Sultan Suryansyah juga merupakan sosok yang penting dalam sejarah Islam di Banjar, di mana beliaulah orang pertama yang memerintahkan pembangunan Masjid Sultan Suryansyah, yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Komplek makam Sultan Suryansyah, yang merupakan tempat cagar budaya di Kalimantan Selatan, menjadi bukti sejarah berdirinya Kerajaan Banjar, dan masih dikunjungi masyarakat Banjar. Makam Sultan Suryansyah ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Sultan Suryansyah merupakan raja kerajaan Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Sewaktu kecil, namanya adalah Raden Samudera. Setelah diangkat menjadi raja, namanya berubah menjadi Pangeran Samudera. Dan setelah memeluk Islam, namanya menjadi Sultan Suryansyah. Gelar lainnya adalah Panembahan atau Susuhunan Batu Habang. Berdasarkan sejarah, Sultan Suryansyah memeluk agama Islam dibantu oleh Hatib Dayan. Pada tahun 1521, datanglah seorang tokoh ulama besar dari Kerajaan Demak bernama Hatib Dayan. Beliau ditugaskan ke Banjar untuk mengislamkan Raden Samudera, beserta sejumlah kerabat istana, sesuai dengan janji semasa pertentangan antara Kerajaan Negara Daha dengan Kerajaan Banjar. Hatib Dayan merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Jawa Barat. Ia menyampaikan syiar-syiar Islam, dengan kitab pegangan surat layang kalimah sada di dalam bahasa Jawa. Ia seorang ulama dan pahlawan yang telah mengembangkan dan menyebarkan agama Islam di Kerajaan Banjar sampai akhir hayatnya. Menurut sejarah, Sultan Suryansyah dahulunya bernama asli Raga Samudra, ada pula yang menyebutnya Raden Samudra. Ayahnya bernama Raden Mantri Alu, ada yang menyebutnya Mantri Jaya, bin Raden Bengawan. Ibunya bernama Putri Galubaranakan, ada yang menyebutnya Putri Intansari, anak Maharaja Sukarama. Sebagai informasi,
Sukarama adalah Raja Banjar Hindu kelima, negara Dipa dan negara Daha. Ada riwayat mengatakan, Pangeran Samudra adalah seorang yang yatim piatu, karena ayah dan ibunya sudah meninggal dunia sewaktu masih kecil, sehingga ia dipelihara oleh kakeknya, Pangeran Sukarama. Statusnya sebagai anak yatim piatu, membuat Pangeran Sukarama mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, dan ada kemungkinan lebih sayang daripada anak atau cucunya yang lain. Karena keadaan ini, maka keselamatan Pangeran Samudra berada dalam bahaya. Arya Taranggana, putra Tumenggung Arya Megatsari, yang menjadi patih negara Daha menggantikan patih Lambung Mangkurat, ia membaca gelagat tidak baik di lingkungan istana. Arya Taranggana memang dikenal sebagai orang yang cerdas, banyak ilmunya, dan tajam pikirannya. Karena itulah, ia berusaha menyelamatkan Pangeran Samudra, dengan menyuruhnya meninggalkan istana. Pangeran Samudra kecil lalu dihanyutkan di Sungai Nagara, yang bermuara ke Banjarmasin. Jadi, Pangeran Samudra sudah menjadi orang buangan atau pelarian sejak berusia 7 tahun, sehingga ia disebut sebagai putra mahkota yang terbuang. Saat hidup terlunta-lunta di Muara Kuin, ada yang mengistilahkannya dengan anak nelayan yang misterius, sebab sehari-hari pekerjaannya mencari ikan, tanpa diketahui berasal dari mana, dan siapa kedua orang tuanya. Menurut Sultan Hairul Saleh, Pangeran Samudra dalam pelariannya dipelihara, dan sempat dijadikan anak angkat oleh Patih Dartasuta, seorang tokoh masyarakat Bakumpai. Namun ada pula riwayat mengatakan, Pangeran Samudra tidak yatim piatu, tetapi hanya yatim, karena ayahnya menghilang. Sedangkan ibunya, Ratu Intansari, ia masih hidup, dan juga ikut masuk Islam, ketika Sultan Suryansyah bersama keluarga masuk Islam. Terbukti, di kompleks pemakaman Sultan Suryansyah juga ada batu nisan atas nama Ratu Intansari. Ibunya itulah yang memintanya untuk meninggalkan istana negara Daha, guna menghindari mara bahaya. Di lingkungan komplek makam Sultan Suryansyah, juga ada banyak makam-makam lainnya, yaitu makam Ratu Intansari, makam Sultan Rahmatullah Raja Banjar kedua, makam Sultan Hidayatullah Raja Banjar ketiga, makam Hatib Dayan, makam Patih Kuin, makam Patih Masih, makam Senopati Antakusuma, makam Syekh Abdul Malik, makam Pangeran Ahmad, makam Pangeran Muhammad, makam Sayyid Ahmad Idrus, makam Gusti Muhammad Arsyad, dan makam Kiai Datu Bukasim. Syekh Muhammad Abdus Somad. Datu Sanggul, begitu masyarakat lebih mengenalnya. Beliau merupakan seorang tokoh panutan di zamannya, sekitar abad ke-18 Masehi, satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketulusan hatinya dalam melaksanakan ibadah, dan ketakwaannya dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah, serta keramat yang diberikan Allah kepadanya, membuat ia terkenal sampai ke pelosok negeri. Satu hal yang amat tergambar dalam sosok Datu Sanggul adalah, tentang ketekunannya dalam menuntut dan menyempurnakan ilmu. Semangat dalam menuntut ilmu itu jualah, yang kemudian membuatnya sampai ke bumi Kalimantan, khususnya Desa Tatakan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yaitu saat beliau berguru dengan Datu Subhan. Di Desa Tatakan pula beliau kemudian dimakamkan, yang sampai sekarang makamnya terus diziarahi masyarakat. Berikut ini adalah riwayat dari Syekh Muhammad Abdus Somad, atau yang dikenal sebagai Datu Sanggul. Dalam salah satu riwayat diceritakan, Datu Sanggul disebutkan bernama asli Syekh Muhammad Abdus Somad. Dalam riwayat lainnya disebutkan, bahwa nama beliau adalah Ahmad Sirojul Huda. Beliau berasal dari Palembang, kemudian melanglang buana ke berbagai penjuru untuk menuntut ilmu. Lantas, mengapa beliau digelari sebagai Datu Sanggul? Salah satu riwayat menceritakan, hal tersebut dikarenakan ketekunan beliau dalam mentaati perintah gurunya di dalam kholwat khusus, yang sama artinya dengan menyanggul, atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan, bahwa beliau sering menyanggul atau menghadang pasukan tentara Belanda, di perbatasan Kampung Muning. Sehingga, tentara Belanda pun kocar-kacir dibuatnya. Versi lainnya lagi menyebutkan, bahwa gelar Datu Sanggul itu karena kegemaran beliau menyanggul, atau menunggu datangnya binatang buruan. Ada juga yang mengatakan, bahwa rambut beliau saat itu sangat panjang, dan selalu disanggul atau digelung. Datu Sanggul juga sangat terkenal dengan syair-syairnya yang begitu puitis, dan penuh makna. Salah satu syair yang sangat terkenal, adalah syair pantun Saraba Ampat.
Syair tersebut berbahasa Banjar, yang syarat dengan pelajaran tasawuf. Di antara petikan syair beliau adalah sebagai berikut. Allah jadikan saraba ampat. Syariat tarekat hakikat makrifat. Menjadi satu di dalam holwat. Rasa nyamannya tiada tersurat. Kemudian, ada lagi syair beliau seperti berikut ini. Riau-riau padang si bundan. Di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan. Di hadapan Allah kita bertemu. Syair itu dilantunkan Datu Sanggul saat muncul dari tengah sungai, dan berjalan di atas air dengan tenangnya, tanpa basah sama sekali, terkecuali pada anggota wudhu. Sebagai seorang waliullah, Datu Sanggul juga dikenal akan kekeramatannya. Berikut ini adalah kisah karomah dari Syekh Muhammad Abdus Somad, atau yang dikenal sebagai Datu Sanggul. Diketahui bahwa Datu Sanggul mempunyai banyak kelebihan. Salah satu contohnya adalah, beliau selalu sholat Jumat di kota suci Mekah, dan beliau juga diketahui menjadi murid dari Nabi Khidir. Pada waktu itu, di kerajaan Banjar, yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama, dan mewajibkan bagi laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa, untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampung masing-masing. Dan bagi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka mereka akan didenda. Dalam sebuah riwayat, Datu Sanggul dipercaya memiliki karomah, yakni melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram setiap Jumatnya. Karena itu, setiap hari Jumat itu pun beliau harus membayar denda kepada kerajaan, sampai habis harta beliau. Hingga suatu saat, harta yang tertinggal hanya kuantan dan landai, sebuah alat untuk memasak nasi dan sayuran. Dalam kondisi itu, setelah didesak oleh istri beliau, karena tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda, Datu Sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampungnya. Kala itu, sungai di kampungnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir, lantaran hujan yang sangat lebat pada malam harinya. Di saat para jamaah sedang berwudu di pinggir sungai, tiba-tiba Datu Sanggul datang, dan langsung terjun ke sungai yang airnya sedang meluap tersebut. Beliau menceburkan diri lengkap dengan pakaiannya. Melihat hal tersebut, orang-orang berteriak, dan menjadi gempar. Di tengah kegemparan masyarakat itu, tiba-tiba Datu Sanggul muncul dari tengah sungai, dan berjalan di atas air dengan tenangnya, lalu langsung memasuki masjid. Lebih mengherankan, pakaian beliau tidak basah sama sekali, kecuali anggota wudhunya. Masyarakat semakin terkejut, tatkala imam mengangkat takbir memulai sholat Jumat, dan diikuti jamaah lain, namun Datu Sanggul malah melantunkan syairnya yang tadi. Riau-riau padang si bundan. Di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan. Di hadapan Allah kita bertemu. Bersamaan ucapan Allahu Akbar itu, tubuh beliau mengawang-awang, hingga orang-orang selesai mengerjakan sholat Jumat. Melihat keadaan Datu Sanggul yang demikian, orang-orang yang berada di masjid semakin keheranan. Aku tadi barusan sholat di Makkah. Kebetulan di sana ada selamatan, dan aku meminta sedikit. Sekarang, mari kita cicipi ini bersama walau sedikit. Kata Datu Sanggul di saat orang-orang masih keheranan. Sejak saat itulah, masyarakat percaya sepenuhnya, bahwa Datu Sanggul adalah seorang waliullah. Barang-barang Datu Sanggul yang semula disita pun, kini dikembalikan lagi oleh pihak kerajaan. Dalam riwayat yang lain, sebuah keramat Datu Sanggul ini pun dibuktikan Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada suatu hari Jumat di kota Mekah, Datu Kalampayan sedang berada di sana. Sewaktu di Masjid Mekah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, Datu Kalampayan melihat seseorang sedang sholat di dekatnya. Beliau tertarik untuk mengetahuinya, karena orang itu mengenakan baju palimbangan hitam dan celana hitam, serta memakai laung. Saat itu Datu Kalampayan sangat yakin, bahwa orang itu bukan penduduk Mekah, karena orang-orang Mekah tidak ada yang berpakaian demikian. Dan pakaian seperti itu hanya dipakai oleh orang Banjar, atau dipakai orang tanah Jawa. Dan peristiwa itu dilihat Datu Kalampayan tidak hanya sekali, namun selama beberapa kali Jumat. Tidak salah lagi, ini pasti orang Banjar, ujar Datu Kalampayan kala itu. Lalu, Datu Kalampayan mengulurkan tangannya, kemudian mereka bersalaman. Tak puas bertemu di masjid, Datu Kalampayan membawa orang itu ke rumahnya. Syekh Muhammad Arsyad lalu bertanya,
dan dijawab orang tersebut bahwa ia bernama Datu Sanggul. Saat itu Datu Kalampayan juga bertanya kepadanya, "Saudara ini orang mana, asal dari negeri mana, dan sudah berapa lama tinggal di Mekah?" Datu Sanggul menjawab pertanyaan itu dengan senyum. "Setiap Jumat saya datang ke sini untuk sholat, dan aku berasal dari Banjar. Tempat tinggalku berada di Banjar, lebih tepatnya di Tatakan." Ujar Datu Sanggul menjawab, "Jauh juga tempat tinggal Anda. Kalau begitu, tempat Anda melewati Martapura, Kayu Tangi, melalui tempat tinggalku. Daerah Anda itu sangatlah jauh. Jika demikian, dengan apa kemari setiap Jumat?" Ujar Datu Kalampayan bertanya. Datu Sanggul pun kemudian menjawab, "Aku tidak memakai apa-apa, dan hanya karena hendak kemari saja. Dan kebetulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepadaku, sehingga aku bisa sampai ke sini." Terpikir dalam hati Datu Kalampayan tentang kedatangan Datu Sanggul itu, apakah ia memang masih waras, atau ia adalah orang yang sedang terganggu pikirannya. Jawaban Datu Sanggul tadi dirasanya tak masuk akal sehat. Sebab, mungkinkah jarak yang demikian jauhnya, antara Tatakan dan Mekah, bisa dicapai hanya dalam waktu begitu singkat, dan bahkan tidak memakai apa-apa. Namun dari dialek bahasanya, Datu Kalampayan yakin bahwa Datu Sanggul adalah memang berasal dari Banjar. Untuk menguji ketidakpercayaannya itu, Datu Kalampayan pun kemudian berkata kepada Datu Sanggul, "Kalau betul engkau pulang pergi dari Tatakan ke sini, coba di hari Jumat yang akan datang, saya meminta tolong dibawakan oleh-oleh dari kampung. Saya sudah sangat lama tidak pulang, dan mungkin saya di sini sudah selama 30 tahun. Selama ini aku selalu berada di Mekah, dan tak pernah kemana-mana. Kira-kira, musim buah apa di kampung kita sekarang? Kalau berkenan, tolong bawakan kemari untukku, terutama di Martapura sekarang ini, sedang musim apa kira di sana?" Ujar Datu Kalampayan sambil mengetes. Datu Sanggul lalu berdiri di depan jendela, dan kemudian tangannya dilambaikannya keluar jendela. Ketika ia menarik kembali tangannya, ada sebiji durian dan kuini. "Silahkan Anda ambil durian dan kuini ini. Buah ini datang dari Sungkai," kata Datu Sanggul sambil memberikan kedua buah tersebut. Buah itu kemudian diterima Datu Kalampayan, dan diperiksanya, ternyata masih ada getah dari tangkai kuini itu, dan seperti baru dipetik dari samping rumah. Yang anehnya lagi, buah durian dan kuini tersebut masak pula. Maka segeralah Datu Kalampayan mengupasnya, dan kemudian memakannya. Dan memang betul, isinya adalah durian dan kuini. Di wilayah Mekah, kedua buah tersebut tidak ada. Bahkan, buah kuini di Jawa saja tidak terdapat, kecuali jenis asam-asaman lain. Dan pada saat ketika Datu Kalampayan kembali ke tanah Banjar, ia semakin dibuat kaget, karena ada buah kuini dari kerajaan Banjar yang tiba-tiba menghilang. Rupanya, buah kuini itulah yang pernah dipetikkan Datu Sanggul untuk Datu Kalampayan. Sejak pertemuan awal itu, Datu Sanggul dan Datu Kalampayan semakin sering bertemu di setiap sholat Jumat. Dan karena sering bertemu, maka terjalinlah persahabatan antara keduanya. Sering pula Datu Sanggul dibawa ke kediaman Syaikh Muhammad Arsyad, dan Datu Sanggul pun tidak pernah menolak. Dari persahabatan keduanya ini pula, kemudian ada satu kitab yang dikenal dengan nama Kitab Barencong, yakni kitab yang dibagi dua secara diagonal. Satu bagian dipegang oleh Datu Kalampayan, dan sebagian lainnya dibawa oleh Datu Sanggul. Syekh Muhammad Abdus Somad sering membagi daging binatang rusa dan kijang kepada penduduk tempat tinggalnya di Dusun Muning, Kalimantan Selatan. Daging itu diperoleh dengan cara menyumpit binatang tersebut, yang lewat di bawah pohon tempat dia duduk berjuntai setiap hari. Namun, kebiasaan tersebut tidak dilakukan pada hari Jumat, karena dirinya pergi ke Makkah untuk melakukan sholat Jumat. Pekerjaan menghadang dan mengintip binatang itu disebut menyanggul, yang berasal dari kata sanggul. Inilah asal mula Syekh Abdus Somad diberi gelar Datu Sanggul, atau Datuk Sanggul. Seperti dikutip dari riwayat Datu Sanggul, Saduran Muhammad Zaini A.D. Pada suatu hari, Datu Sanggul diminta Nabi Khidir untuk mengantar Datu Daha ke Mekah. Pada saat itu, Datu Daha ingin sholat di sana. Perlu diketahui, Datu Daha adalah anak angkat Nabi Khidir,
setelah dia mengalami peristiwa yang luar biasa. Datu Sanggul menyanggupi permintaan itu, dengan syarat, Datu Daha harus memegang dirinya erat-erat, dan dengan mata tertutup, sampai ada perintah untuk membukanya. Beberapa saat kemudian, Datu Daha diizinkan membuka matanya, dan ternyata mereka sudah tiba di Makkah. Keduanya lalu pergi ke masjid, dan menjalankan sholat Jumat. Di lain kesempatan, Datu Daha minta kesediaan Datu Sanggul untuk mengantarkan lagi ke Makkah, namun kali itu untuk melaksanakan ibadah haji. Menanggapi permintaan itu, Datu Sanggul minta agar Daha menunggu pada hari Jumat. Dan seperti yang sudah-sudah, mereka berdua kemudian lenyap dari depan mata Daha. Datu Daha adalah orang yang pernah bertemu Nabi Khidir, ketika dia dalam kondisi yang sangat letih, setelah diceburkan oleh kapten kapal, karena kapal layar yang mereka tumpangi menuju Tanah Suci tiba-tiba berhenti di tengah laut, tanpa sebab yang jelas. Untuk mencari kejelasan itu, dengan bantuan paranormal, Datu Daha dipilih untuk diceburkan ke dalam laut. Si Fulan ini harus tinggal di tengah laut, kata si paranormal kepada kapten kapal, setelah ia menghitung-hitung bayangan gaib. Begitu tubuh Datu Daha tercebur ke laut, kapal itu pun bergerak melaju seperti semula, dan meninggalkan Datu Daha di tengah laut. Setelah 30 jam terombang-ambing di laut, akhirnya Daha terdampar di pantai. Ketika hampir pingsan, dia berdoa kepada Allah, mohon keselamatan untuk dirinya. Kemudian dia berjalan menelusuri pantai, hingga dirinya kelelahan dan jatuh pingsan. Ketika siuman, dia melihat banyak makam sejauh mata memandang, dan dalam keadaan sangat rapi. Namun, dia tidak melihat satu bangunan rumah pun di sana. Pasti kuburan ini ada yang mengurus, namun siapa orangnya, pikirnya dalam hati. Karena kelelahan, dia terduduk sambil menoyeh kiri kanan, hingga tampak olehnya sebuah gubuk. Dengan tertatih-tatih dia datangi gubuk itu, dan didapatinya seorang lelaki tua sendirian di dalamnya. "Assalamualaikum," sapa Datu Daha. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Singkat kata, orang tua itu adalah Nabi Khidir alaihi salam, yang mengaku sebagai pengurus pemakaman tersebut, yaitu makam orang-orang yang mati tenggelam di laut, seperti yang dialami Datu Daha. Jawaban itu diberikan, setelah Daha menceritakan pengalamannya sendiri. Mengetahui bahwa orang tua itu adalah Nabi Khidir, Daha menyatakan keinginannya untuk pergi haji. "Kalau Ananda ingin menunaikan ibadah haji, besok aku ikutkan kepada Syekh Abdus Somad. Sebab, tiap hari Jumat dia singgah kemari, sebelum melanjutkan pergi ke Makkah." Jawab Nabi Khidir memberi saran. Singkat cerita, Datu Daha akhirnya bertemu Datu Sanggul, dan dia pun dibawa pergi ke Makkah. Berbulan-bulan kemudian, Datu Daha bertemu para penumpang kapal layar yang ditumpangi dulu. Mereka heran, tatkala mengetahui Daha telah tiba di Makkah terlebih dulu daripada mereka. "Bukankah Anda dahulu telah dilempar ke laut? Bagaimana bisa Anda sampai di Makkah duluan?" tanya salah seorang di antara mereka keheranan. "Itu semua kehendak Allah," jawab Datu Daha. Namun, saat itu Datu Daha tidak menceritakan pertemuannya dengan Nabi Khidir. Dalam keheranan itu, mereka akhirnya berkesimpulan bahwa kemungkinan Datu Daha adalah seorang wali, dan bukan orang sembarangan. Ketika ibadah haji selesai, Datu Daha pun diantar pulang oleh Datu Sanggul dengan cara yang sama. Namun dia diturunkan di ujung kampung Daha, Borneo, tempat di mana Datu Daha berasal. "Dari sini Anda jalan ke rumah, supaya orang kampung melihat Anda sudah kembali dari Tanah Suci," pesan Datu Sanggul. Dalam sekejap mata, Datu Daha telah melihat kembali kampungnya, dan Datu Sanggul lenyap dari depannya. Hari itu orang-orang kampung Daha terheran-heran, ketika melihat Datu Daha telah kembali. Mereka bertanya-tanya, tapi tidak dijawab oleh Daha. "Aku pulang atas kekuasaan, kodrat, dan irodat Allah. Aku tak kuasa menjelaskannya," kata Datu Daha. Untuk mengetahui jawaban pertanyaan itu, orang-orang kampung menunggu kembalinya para jamaah lainnya, yakni para jamaah penumpang kapal layar. Namun ternyata, mereka juga menyatakan keheranannya. Mereka menceritakan bahwa Datu Daha dibuang ke laut, karena ada sesuatu yang aneh ketika kapal tiba-tiba terhenti di tengah laut. Namun ketika sampai di Jeddah, mereka heran melihat Daha juga sudah ada di sana dengan selamat. "Kami terkejut, apa ini benar Datu Daha, atau kami salah lihat?" tutur mereka.
Begitu juga ketika ibadah haji telah selesai, pada hari Jumat sorenya dia sudah tidak ada lagi di Makkah. Padahal menurut pengakuannya, dia tiba pada hari Jumat sebelum sholat Jumat. Cerita itu membuat warga kampung semakin percaya bahwa Datu Daha memang naik haji dan dia adalah wali yang patut dihormati. Menurut catatan sejarah, Datu Sanggul juga berteman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni sejak tahun 1760. Pertemuan keduanya terjadi di saat mereka melaksanakan sholat Jumat di Makkah. Syekh Arsyad ingin mempelajari kitab pusaka Datu Suban yang bersegi 8. Namun Datu Sanggul meminjamkan hanya sebelah, sehingga kitab itu berbentuk rencong, dan kemudian disebut kitab Barencong. Dengan catatan, bila ingin melanjutkan kajian dalam kitab itu, Al-Banjari harus turun ke Tanah Jawi, dan menemuinya di Kampung Muning, sambil membawa kain putih seukuran 5 helai kain sarung. Ternyata ketika tiba saatnya untuk mempelajari kitab itu, Syekh Arsyad Al-Banjari tidak berhasil menemui Datu Sanggul di Kampung Muning, karena ia sudah wafat. Teringat pada pesan agar membawa kain putih berukuran 5 kain sarung, Syekh Arsyad pun menduga bahwa ketika itu, agaknya Datu Sanggul sudah mendapat firasat dari Allah akan meninggal, bila belahan kitab Barencong itu diserahkan. Begitulah, sungguh teramat banyak lagi cerita-cerita akan keramat Datu Sanggul. Termasuk menjelang akhir hayatnya, Datu Sanggul minta dibawakan kain kafan kepada Datu Kalampayan, apabila Datu Kalampayan selesai menuntut ilmu dari Mekah, dan pulang ke Tanah Banjar. Dan ternyata, kain kafan itu digunakan untuk mengkafani Datu Sanggul sendiri, yang berpulang ke hadirat Allah, yang juga bertepatan dengan pulangnya Datu Kalampayan dari Mekah ke Tanah Banjar. Sungguh tak terasa, kini sudah 249 tahun kejadian itu berlalu. Maka dari itu, di Komplek Kubah Datu Sanggul di Desa Tatakan Tapin, di setiap tahunnya biasanya akan dilaksanakan peringatan Haul Datu Sanggul. Dikatakan Mas Rani, sang penjaga makam Datu Sanggul adalah hamba Allah yang alim, dan dikenal luas dianugerahi ilmu makrifat. Selain pantun Saraba Ampat, dan syair ketika muncul dari air tadi, menurut Mas Rani, ada lagi pantun makrifat dari Datu Sanggul, yang masih dikenal para ahli makrifat hingga saat ini. Pantun itu berbunyi sebagai berikut. Jangan susah mencari billah, billah ada di rapun buluh. Jangan susah mencari Allah, Allah ada di batang tubuh. Datu Sanggul, atau Syekh Abdus Somad, atau Syekh Ahmad Sirojul Huda, beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Palembang. Dia berguru kepada Datu Suban, seorang ulama besar yang ditemuinya dalam mimpi, yang tinggal di Kalimantan Selatan. Setelah mendapat restu dari ibunya, dia berlayar ke Kalimantan melalui Selat Bangka Belitung dan kota Banjarmasin, hingga tiba di Kampung Muning, Pantai Munggutayuh Tiwadak Gumpa Rantau Tapin, Kalimantan Selatan, pada tahun 1750 Masehi. Singkat cerita, Datu Sanggul menjadi murid kesayangan Datu Suban, dan diberi sebuah kitab pusaka yang berbentuk segi 8. Rupanya, ketika kitab itu diserahkan, ternyata saat itu pula lah akhir hayat Datu Suban. Karena tak lama kemudian beliau wafat dalam balutan asap putih yang mengepul ke udara, ketika tengah berjalan meninggalkan tempat upacara penyerahan kitab tersebut. Setelah mengamalkan ilmu hakikat dan ilmu laduni dari gurunya itu, Datu Sanggul diberi kelebihan oleh Allah, seperti menceburkan diri ke air sungai dan berwudu, tapi badannya tidak basah, kecuali yang bagian wajib dibasuh air wudu. Syekh Muhammad Nafis. Haji Muhammad Nafis bin Idris, atau yang lebih dikenal dengan Datu Nafis, beliau lahir pada tanggal 11 Zulhijjah, tahun 1147 Hijriah. Dan beliau wafat dalam usia 93 tahun, atau pada tahun 1240 Hijriah. Datu Nafis berasal dari Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau adalah salah satu murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal dengan Datu Kalampayan. Setelah berguru dengan Datu Kalampayan, Datu Nafis mengajarkan ilmunya di Martapura. Datu Nafis dikenal sebagai sosok yang rajin belajar, dan haus akan ilmu agama. Pada usia 40 tahun, ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus belajar ilmu agama, dan menetap di sana selama 15 tahun. Pada saat beliau berusia 55 tahun, akhirnya Datu Nafis memutuskan untuk kembali ke Martapura, dan kemudian menjadi guru agama di sana selama 3 tahun. Semangat Datu Nafis untuk berdakwah sangatlah tinggi. Saat itu,
ia mendengar di suatu daerah di Pelaihari, terdapat sebuah kampung yang masih sangat kental dengan ilmu sihir dan paham animisme. Kampung itu adalah Desa Ujung Batu. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menyebarkan dakwah Islam di sana. Saat itu, Datu Nafis sudah berusia 58 tahun. Mengingat usia dan kondisi kesehatan, ia akhirnya memutuskan untuk menetap di Ujung Batu. Di desa tersebut, Datu Nafis pertama kali mengajarkan baca tulis Al-Quran, baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua. Pada saat itu, beliau lebih dikenal dengan sebutan Datu Alif Batea atau Datu di Bata. Selain mengajarkan ilmu agama, ia juga bertani, berkebun, serta juga sebagai pembuat gula merah. Di sela kesibukannya, beliau juga rajin menulis buku agama. Dalam sebuah cerita, konon pernah terjadi perkelahian antara Datu Nafis dengan makhluk halus di hutan Desa Ujung Batu. Hal itu diawali pada suatu ketika, saat beliau berada di atas pohon untuk membuat air gula merah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal, untuk meminta air gula merah atau lahang. Saat itu beliau berada di atas pohon. Dan beliau menyuruh laki-laki tersebut untuk mengambil sendiri, lahang yang berada di bawah pohon tersebut. Tidak beberapa lama, saat turun dari pohon aren, ia melihat air gula merah yang ada di bawah pohon tidak berkurang sama sekali. Padahal, saat di atas pohon ada orang yang ingin meminta air gula merah. Mengalami kejadian itu, ia mendapat firasat bahwa hal ini bukan kejadian biasa. Sesampai di rumah, kejadian tersebut disampaikan kepada istrinya. Ipuna berpesan bahwa nanti malam ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah salat Isya, Datu Nafis berangkat menuju ke hutan, yang selama ini digunakan untuk bertani dan berkebun. Sesampainya di lokasi, Datu Nafis melihat bahwa tanamannya sudah mulai layu dan mengering. Dengan menggunakan mata batin, ia melakukan komunikasi dengan para makhluk halus yang ada di hutan. Dalam komunikasi tersebut, para penunggu hutan menginginkan tumbal dan sesajen, seperti layaknya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat setempat. Tujuannya, agar tanamannya aman dari gangguan mereka. Sebab, apabila tumbal dan sesajen tidak dipenuhi, maka seluruh tanaman beliau akan dimusnahkan oleh para makhluk halus penunggu hutan tersebut. Pada saat itu, Datu Nafis tidak akan memberikan sesajen apapun bagi makhluk halus. Menurutnya, hal itu adalah termasuk perbuatan syirik. Akhirnya, terjadilah perkelahian antara Datu Nafis dengan para makhluk halus penunggu hutan tersebut. Perkelahian tersebut sangat seru. Bahkan menurut cerita, pohon-pohon di hutan tersebut banyak yang tumbang dan layu. Dengan izin Allah Ta'ala, akhirnya beliau dapat mengalahkan para makhluk tersebut. Bahkan, para makhluk halus kemudian mengakuinya, tunduk, dan bersedia untuk menjadi hodim beliau. Namun dengan penuh welas asih, Datu Nafis tidak mau menerima keinginan para makhluk halus tersebut. Datu Nafis hanya ingin berpesan, agar para makhluk halus di hutan tidak lagi mengganggu masyarakat, yang akan memanfaatkan sumber daya hutan tersebut. Sejak kejadian itu, kebiasaan masyarakat menaruh sesajen dan memberikan tumbal untuk makhluk halus mulai berkurang. Bahkan, pada saat itu masyarakat mulai berbondong-bondong untuk belajar agama kepada beliau. Akhirnya pada bulan Rajab tahun 1240 Hijriah, di usianya yang ke-93 tahun, Datu Nafis meninggal dunia di Desa Ujung Batu. Beliau kemudian dimakamkan di kaki Gunung Keramaian. Dari keturunan Datu Nafis, banyak yang kemudian menjadi tokoh-tokoh ulama di Pelaihari. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Nawawi Desa Panjaratan, Kiai Haji Ismail Bati-Bati, dan Kiai Haji Mansur Pelaihari. Habib Hamid Basiri. Sang Wali Majeduk, Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim, atau yang juga dikenal sebagai Habib Basiri. Di kalangan umat Islam, khususnya di suku Banjar Kalimantan Selatan, Habib Basiri dikenal sebagai ulama karismatik, yang namanya sangat masyhur. Menurut penuturan Abah Guru Sekumpul, Habib Basiri adalah pasak tanah Banjar, dan juga merupakan bendahara Tuhan. Sehingga, apabila berziarah dan bertawasul kepada beliau, insya Allah hajat yang diminta akan cepat terkabul. Habib Basiri diperkirakan lahir pada tahun 1856 di Banjarmasin. Beliau mempunyai nama lengkap Habib Hamid bin Abbas Bahashim.
beliau menghabiskan masa dakwahnya di daerah Basirih, hingga beliau meninggal di sana. Oleh karena itulah, beliau kemudian lebih dikenal dengan sebutan Habib Basirih. Habib Hamid Basirih hidup di era kolonial Belanda, dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin. Beliau merupakan salah satu zuriat dari Rasulullah SAW, dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Habib Basirih adalah sosok ulama, yang masih satu keturunan dengan Sunan Ampel Surabaya. Yang mempertemukan keduanya adalah, mereka sama-sama keturunan dari seorang waliullah, yakni Imam Muhammad Sohib Mirbad. Yang mana, beliau merupakan keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah SAW. Silsilah kedua waliullah ini, bertemu di Sayyid Alwi Amul Faqih, bin Muhammad Sohib Mirbad. Jika Sunan Ampel adalah keturunan ke-23 dari Rasulullah, maka Habib Basirih merupakan keturunan ke-36. Dari segi usia, Sunan Ampel jauh lebih tua dan lebih sepuh, dibandingkan dengan Habib Basirih yang hidup setelahnya. Habib Basirih hidup di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, sedangkan Sunan Ampel hidup sekitar 400 tahun sebelum Habib Basirih. Menurut banyak ulama, Habib Basirih termasuk seorang waliullah yang majedub. Yang mana, istilah makom majedub tersebut mempunyai arti, telah diangkatnya akal basyariah atau akal kemanusiaan oleh Allah, yang kemudian diganti dengan akal rubbaniyah, atau akal ketuhanan. Bahasa yang biasa beliau ucapkan susah untuk dimengerti orang awam, bahkan semasa hidupnya. Habib Basirih sering mengucapkan bahasa isyarat, dan sebagian kalangan saja yang mampu memahaminya. Sebelum mencapai makam kubah Habib Basirih, beberapa ratus meter sebelumnya terdapat pola makan ibunda, yakni Syarifah Sana'ah. Habib Basirih pernah berpesan, jika ada yang akan menziarahi makam beliau, hendaknya terlebih dahulu ziarah ke makam ibundanya. Makam sang ayah Habib Abbas bin Abdullah Hashim justru tak diketahui keberadaannya hingga kini. Sedangkan sang ayah, Habib Abbas Bah Hashim, beliau dikenal sebagai saudagar kaya raya, dan mempunyai kapal dagang. Beliau juga disebut-sebut mempunyai tanah yang cukup luas di wilayah Basirih, yang tempatnya berada di samping Sungai Baru. Menurut beberapa riwayat, leluhur Bah Hashim di Banjar adalah Habib Awad bin Umar. Sedangkan, Habib Awad bin Umar adalah keturunan ke-32 dari Rasulullah Muhammad SAW. Tak ada keterangan jelas, perihal asal-usul dan di mana Habib Awad tinggal selama hidupnya. Apakah beliau kelahiran Hadramaut Yaman, atau ada pendahulunya yang berdiam di salah satu daerah di negeri ini, dan kemudian hijrah ke Nusantara? Satu versi menyebutkan, bahwa Habib Awad masuk ke Banjar lewat Sampit, Kalimantan Tengah. Keterangan anggota keluarga Bah Hashim lainnya menyebutkan, bahwa Habib Awad bermakam di Bima, Nusa Tenggara Barat. Satu versi lain menyebutkan, bahwa salah satu cucu Habib Awad bin Umar ada yang hijrah ke Bima, dan kemudian menurunkan keluarga besar Bah Hashim di Bima. Tapi sebagian besar anggota keluarga Bah Hashim berpandangan, bahwa Habib Awad adalah Habib bermarga Bah Hashim tertua atau paling awal, yang diketahui datang ke Tanah Banjar. Menurut riwayat, Habib Basirih pernah berholwat beberapa tahun di dalam sebuah gubuk kecil, yang letaknya tak jauh dari makam beliau sekarang. Pada zaman Jepang, Habib Basirih kemudian keluar dari holwatnya. Sekeluarnya beliau dari tempat holwat, sejumlah tingkah laku beliau yang sulit dipahami mulai muncul setelah itu. Banyak yang menganggap, bahwa hal tersebut adalah pekerjaan kewalian dari beliau. Habib Basirih dikenal masyarakat sebagai ulama karismatik, karena memiliki kelebihan atau karomah, yang jarang dimiliki manusia pada umumnya. Berikut ini akan kami sampaikan kisah-kisah karomah dari Habib Basirih, atau yang bernama Habib Hamid bin Abbas Bah Hashim. Suatu hari, beliau tiba-tiba membawa gayung di tangannya. Habib Basirih kemudian memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan gayung tersebut. Orang-orang yang melihat hal tersebut, mereka menilai bahwa pekerjaan itu sebagai perbuatan yang tak berfaedah. Padahal, dengan cara itulah Habib Basirih menyelamatkan kapal penumpang, yang saat itu nyaris karam di tengah lautan. Sehingga tak beberapa lama seusai kejadian itu, ada orang yang datang ke rumah Habib Basirih. Orang-orang itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada beliau, karena kapal yang mereka tumpangi itu diselamatkan oleh Habib Basirih. Padahal, diketahui beberapa hari belakangan Habib Hamid Basirih tidak pernah pergi kemana-mana.
AA. Pada suatu ketika beberapa pria dari atas perahu melintas di depan rakit kayu milik Habib Basiri. Mereka mengolok-olok Habib Basiri ketika beliau sedang mandi di atas rakit kayunya itu. Gerak-gerik Habib Basiri yang ganjil menyulut mereka mengeluarkan ucapan yang kurang pantas. Tiba-tiba perahu mereka menabrak tebing sisi sungai, dan perahu mereka kandas. Pada suatu hari, ada seorang pedagang ikan berperahu melintas, dan ia menolak panggilan singgah dari Habib Basiri. Si pedagang berpikir, tak mungkin sosok Habib Basiri mau membeli dan membayar barang dagangannya. Akibat perbuatannya itu, akhirnya setelah berjualan selama 1 hari penuh, tak satu pun ikan miliknya laku terjual. Sementara pedagang lainnya, yang mau menghampiri panggilan Habib Basiri, mereka bisa pulang ke rumah lebih cepat, sebab dagangannya hari itu cepat habis laku terjual. AA. Selain itu, Habib Hamid juga dikisahkan dapat menghidupkan hewan yang sudah mati. Di mana, pada suatu hari seorang tetangga mengatakan kepada beliau, bahwa di rakit kayu milik Habib Basiri yang berada di sungai, terdapat bangkai kambing yang sudah membusuk. Menerima laporan yang demikian, Habib Basiri beserta tetangganya itu kemudian turun ke sungai, untuk membuktikan penglihatan tetangganya itu. Alangkah terkagetnya si tetangga saat itu. Dia seolah tak percaya, ketika matanya menatap seekor kambing yang masih hidup, dan sedang terikat di batang rakit milik Habib Basiri. AA. Terdapat kisah luar biasa dari Habib Basiri yang terjadi pada masa Jepang. Kisah ini diceritakan langsung oleh cucu beliau yang bernama Hadijah, yang pada saat itu beliau masih kecil. Hadijah mengungkapkan, bahwa pada suatu hari dirinya bersama warga sekitar sangat ketakutan, dengan adanya pesawat tempur tentara Jepang, yang mereka lalu lalang di atas langit Banjarmasin. Pada saat itu, para warga pun kebetulan berkumpul di depan rumah Habib Hamid. Habib Hamid Basiri, kita akan diserang, ucap warga dengan berteriak-teriak, yang kemudian mereka beramai-ramai kumpul di depan rumah. Tidak lama berselang kakek saya datang menemui mereka, ungkap Hadijah. Sang cucu juga menuturkan, saat itu Habib Hamid sempat mengambil sebuah benda seperti kayu, sambil beliau melafalkan doa-doa. Setelah itu, kayu tersebut kemudian dirakit, seolah-olah menyerupai sebuah remote control. Pada waktu itu, pesawat Jepang seperti diremot sama Habib Basiri, kemudian diarahkan ke kanan dan ke kiri, hingga akhirnya mereka tabrakan. Jadi, pada saat itu pesawatnya saling bertabrakan, dan ada juga pesawat yang jatuh ke bawah. Wallahu alam, hanyalah Allah yang maha mengetahui dan benar. Insya Allah, barangkali itulah karomahnya beliau. Tutur Hadijah, cucu dari Habib Hamid Basiri. Hadijah juga mengungkapkan, bahwa Habib Hamid pada masa hidupnya lebih banyak berholwat atau mengasingkan diri. Dalam kesehariannya, Habib Hamid seolah tidak pernah menghiraukan atas apa yang dikatakan orang saat melihatnya. Kisah ini adalah sebagian kecil dari karomah Habib Basiri yang masyhur. Dan masih banyak sekali kisah karomah maupun isyarah dari Habib Basiri. Seperti menjelang datangnya penjajah Jepang, beliau sudah mengisyaratkan dengan laku diri mengalungkan buah kemiri di kepala beliau. Beliau juga sudah jauh-jauh hari meramalkan kejatuhan Presiden Soekarno, yaitu dengan isyarat beliau membaca koran secara terbalik. Beliau pernah menyeberangi Sungai Basiri hanya dengan menggunakan tanwi, atau sebuah penutup kepala khas Banjar, untuk mengunjungi keponakan beliau yang bernama Habib Batilantang. Selain itu, dengan meminum segelas air yang sudah beliau doakan, membuat anak-anak yang tersendat-sendat dalam membaca Al-Quran, kemudian mereka menjadi sangat lancar dalam membacanya. Yang lebih mengherankan, terdapat keanehan yang muncul pada makam beliau, yaitu terkait tumbuhnya tanah di atas makam Habib Hamid. Tak ada yang bisa menjelaskan tentang kejadian itu. Bahkan, hal tersebut cukup membuat heran keluarga dan peziarah. Begitu juga soal bau wangi menyengat, yang seringkali muncul dari area makam. Kiai Haji Ahmad Zuhdianur, atau yang akrab disapa Guru Zuhdi, beliau pernah berkata, bahwa orang Banjar sebelum ziarah keluar daerah, maka zirahi dulu makam Habib Basiri, karena beliau adalah kuncinya Banjar. Diketahui, Habib Basiri meninggal dunia pada tanggal 15 Jumadil Awal, tahun 1856 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1949 Masehi. Habib Basiri kemudian dimakamkan di pesisir Sungai Martapura, tepatnya di Jalan Keramat Kelurahan Basiri,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Untuk menghormati jasa beliau, di setiap tahunnya diperingati acara haul yang rutin diselenggarakan di Komplek Makam Habib Basiri. Acara tersebut selalu ramai dihadiri ribuan jamaah yang mereka datang dari kota Banjarmasin hingga yang dari luar kota. Demikianlah kisah dari Sang Wali Allah, Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim, atau yang sering dikenal sebagai Habib Basiri. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah hidup beliau. Abah Guru Sekumpul. Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Beliau lahir di Tunggul Ira Martapura pada tanggal 11 Februari 1942 dan meninggal di Martapura pada 10 Agustus 2005 pada umur yang ke-63 tahun. Beliau adalah salah seorang ulama dan tokoh yang sangat karismatik dan populer di Kalimantan. Terdapat beragam sebutan untuk Syaikh Muhammad Zaini, di antaranya yang umum adalah Kusyairi, nama kecil beliau, Guru Sekumpul, sebutan yang paling populer beliau, Guru Ijai atau Guru Izai, Guru Ijai Sekumpul, Tuan Guru, dan Abah Guru. Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Adapun silsilahnya adalah Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, bin Abdul Manaf, bin Muhammad Seman, bin Muhammad Sa'ad, bin Abdullah, bin Mufti Muhammad Khalid, bin Al-Alim Al-Alamah Al-Halifah Hasanuddin, bin Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Guru Sekumpul dilahirkan pada malam Rabu 11 Februari 1942, atau pada tanggal 27 Muharram, tahun 1361 Hijriah, di Desa Dalam Pagar, Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Beliau dilahirkan dari pasangan suami istri Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman, dengan Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani merupakan anak pertama, sedangkan adiknya bernama Hajah Rohmah. Syekh Muhammad Zaini memiliki 2 orang putra, yaitu Muhammad Amin Badali, dan Ahmad Hafi Badali. Guru Sekumpul sewaktu kecil selalu berada di samping ayah, dan neneknya yang bernama Salbiah. Mereka menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan tauhid dan akhlak, serta belajar membaca Al-Quran. Karena itulah, guru pertama dari Guru Sekumpul adalah ayah dan neneknya sendiri. Semenjak kecil ia sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan, dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama. Menurut riwayat, Guru Sekumpul sewaktu kecil sering menunggu Al-Alim Al-Fadhil Syaikh Zainal Ilmi yang ingin ke Banjarmasin, hanya semata-mata untuk bersalaman dan mencium tangannya. Gemblengan ayah dan bimbingan intensif pamannya semenjak kecil betul-betul tertanam. Semenjak kecil ia sudah menunjukkan sifat mulia, penyabar, ridha, pemurah, dan kasih sayang terhadap siapa saja. Kasih sayang yang ditanamkan dan juga ditunjukkan oleh ayahnya sendiri. Seperti misalnya, suatu ketika hujan turun deras, sedangkan rumah Guru Sekumpul sekeluarga sudah sangat tua dan reot, sehingga air hujan merembes masuk dari atap-atap rumah. Pada waktu itu, ayahnya menelungkupinya untuk melindungi tubuhnya dari hujan, dan rela membiarkan dirinya sendiri tersiram hujan. Abdul Ghani bin Abdul Manaf, ayah dari Guru Sekumpul, beliau adalah seorang pemuda yang soleh dan sabar dalam menghadapi segala situasi, dan sangat kuat dengan menyembunyikan derita dan cobaan. Beliau tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Cerita duka dan kesusahan, sekaligus juga merupakan intisari kesabaran, dorongan untuk terus berusaha yang halal, menjaga hak orang lain, jangan mubazir, bahkan sistem manajemen usaha dagang beliau sampaikan kepada generasi sekarang lewat cerita-cerita itu. Beberapa cerita yang diriwayatkan adalah, sewaktu kecil mereka sekeluarga yang terdiri dari 4 orang, hanya makan 1 nasi bungkus dengan lauk 1 biji telur, yang dibagi berempat. Namun tak pernah satu kali pun di antara mereka yang mengeluh. Pada masa-masa itu juga, ayahnya membuka kedai minuman. Setiap kali ada sisa teh, ayahnya selalu meminta izin kepada pembeli untuk diberikan kepada Kusyairi. Sehingga kemudian sisa-sisa minuman itu dikumpulkan dan diberikan untuk keluarga. Adapun sistem mengatur usaha dagang, ayah Guru Sekumpul menyampaikan, bahwa setiap keuntungan dagang itu mereka bagi menjadi 3. Sepertiga untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sepertiga untuk menambah modal usaha, dan sepertiga untuk disumbangkan. Salah seorang ustadz setempat pernah mengomentari hal ini, bagaimana tidak berkah hidupnya kalau seperti itu.
Pernah sewaktu kecil Kusyairi bermain-main, dengan membuat sendiri mainan dari gadang pisang. Kemudian sang ayah keluar rumah dan melihatnya. Dengan ramah sang ayah menegurnya, "Nak, sayangnya mainanmu itu, padahal itu bisa dibuat sayur." Pada saat itu Kusyairi langsung berhenti, dan menyerahkannya kepada sang ayah. Pada tahun 1949 saat berusia 7 tahun, ia mengikuti pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Martapura. Kemudian tahun 1955 pada usia 13 tahun, ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Darussalam Martapura. Pada masa ini ia sudah belajar dengan guru-guru besar, yang spesialis dalam bidang keilmuan, seperti Al-Alim Al-Fadil Syaroni Arif, Al-Alim Al-Fadil Husain Qodri, Al-Alim Al-Fadil Salim Maruf, Al-Alim Al-Alamah Syaikh Seman Mulia, Al-Alim Syaikh Salman Jalil, Al-Alim Al-Fadil Al-Hafid, Syaikh Nasrun Thohir, Kiai Haji Aini Kandangan. 3 yang terakhir merupakan gurunya, yang secara khusus untuk pendalaman ilmu tajwid. Syaikh Seman Mulia adalah pamannya yang secara intensif mendidiknya, baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan ketika mendidik guru sekumpul, Guru Seman hampir tidak pernah mengajarkan langsung bidang-bidang keilmuan itu kepadanya, kecuali di sekolahan. Akan tetapi, Guru Seman langsung mengajak dan mengantarkan dia, mendatangi tokoh-tokoh yang terkenal dengan spesialisasinya masing-masing, baik di daerah Kalimantan maupun di Jawa, untuk belajar. Seperti misalnya ketika ingin mendalami hadis dan tafsir, Guru Seman mengajak mengantarkan guru sekumpul kepada Syaikh Hanan Syaroni, yang terkenal sebagai muhaddis dan ahli tafsir. Menurut guru sekumpul sendiri, di kemudian hari, ternyata Guru Tuha Seman Mulia adalah pakar di semua bidang keilmuan Islam itu. Tapi karena kerendahan hati dan tawadu, beliau tidak menampakkannya ke depan halayak. Semenjak kecil, pergaulannya betul-betul dijaga, kemanapun bepergian beliau selalu ditemani. Pernah suatu ketika Kusyairi ingin bermain-main ke pasar, seperti layaknya anak sebayanya semasa kecil. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamannya, Syaikh Seman Mulia di hadapannya, dan memerintahkan untuk pulang. Orang-orang tidak ada yang melihat Syekh, begitu juga sepupu yang menjadi bodyguardnya, dan beliau pun langsung pulang ke rumah. Sedangkan Al-Alim Al-Alamah Salman Jalil, beliau adalah pakar ilmu falak dan ilmu faraid. Pada masa itu, hanya ada 2 orang pakar ilmu falak yang diakui ketinggian dan kedalamannya, yaitu Syekh Salman Jalil, dan almarhum Kiai Haji Hanafiah Gobet. Selain itu, Syekh Salman Jalil juga adalah Kodi Kudat Kalimantan, dan salah seorang tokoh pendiri IAIN Antasari Banjarmasin. Menurut riwayat, Syekh Salman Jalil ini pada masa tuanya kembali berguru kepada guru sekumpul. Peristiwa ini yang ia contohkan kepada generasi sekarang, agar jangan bersifat sombong, dan lihatlah betapa seorang guru yang alim besar, yang tidak pernah sombong di hadapan kebesaran ilmu pengetahuan, meski yang sekarang sedang menyampaikannya adalah muridnya sendiri. Selain itu, di antara guru-guru abah guru sekumpul lagi selanjutnya adalah Syekh Syarwani Abdan Bangil, dan Al-Alim Al-Alamah, Al-Syaikh Al-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kedua tokoh ini biasa disebut guru khusus beliau, atau meminjam perkataan beliau sendiri, mereka adalah guru suluk, atau guru tarbiyah al-sufiyah. Dari beberapa guru beliau lainnya adalah Kiai Falak Bogor, Syaikh Yasin bin Isa Padang Makkah, Syaikh Hasan Masyad, Syaikh Ismail Al-Yamani, Syaikh Abdul Qadir Albar. Beberapa catatan lain berupa beberapa kelebihan dan keanehan Kusyairi adalah, beliau sudah hafal Al-Quran semenjak berusia 7 tahun. Kemudian hafal tafsir Jalalain pada usia 9 tahun. Dalam usia kurang lebih 10 tahun, sudah mendapat khususiyah dan anugerah dari Tuhan berupa kasyaf visi, yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Dalam usia itu pula Kusyairi pernah didatangi oleh seseorang bekas pemberontak, yang sangat ditakuti masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Kedatangan orang tersebut tentunya sangat mengejutkan keluarga di rumahnya. Namun apa yang terjadi? Laki-laki tersebut ternyata ketika melihat Kusyairi langsung sungkem dan minta ampun, serta memohon minta dikontrol atau diperiksakan ilmunya, yang selama itu ia amalkan, jika salah atau sesat minta dibetulkan, dan dia pun minta agar ditobatkan. Pada usia 9 tahun, pas malam Jumat, Kusyairi bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih, dan di gaun pintu masuk kapal tertulis Safinah Al-Aulia. Kusyairi ingin masuk,
tetapi dihalau oleh penjaga hingga tersungkur. Dan setelah peristiwa itu, beliau pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, beliau kembali bermimpi hal serupa. Dan pada malam Jumat ketiga, beliau kembali bermimpi serupa, tapi kali ini ia dipersilahkan masuk, dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk, beliau melihat masih banyak kursi yang kosong. Ketika Kusyairi merantau ke tanah Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka tak dikira, orang yang pertama kali menyambutnya dan menjadi guru, dia adalah orang yang menyambutnya dalam mimpi tersebut. Salah satu pesan guru sekumpul adalah tentang karomah, yakni agar kita jangan sampai tertipu dengan segala keanehan dan keunikan. Karena bagaimanapun juga, karomah adalah anugerah, murni pemberian, bukan suatu keahlian atau skill. Karena itu, jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karomah dengan cara melakukan ibadah atau wiridan-wiridan. Dan karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah itu sendiri. Kalau ada orang mengaku sendiri punya karomah, akan tetapi sholatnya tidak karuan, maka itu bukan karomah, tetapi bakarmi, orang yang keluar sesuatu dari duburnya. Guru sekumpul juga sempat memberikan beberapa pesan kepada seluruh masyarakat Islam, yakni menghormati ulama dan orang tua, baik sangka terhadap muslimin, murah harta, manis muka, jangan menyakiti orang lain, mengampunkan kesalahan orang lain, jangan bermusuh-musuhan, jangan tamak atau serakah, berpegang kepada Allah pada kabul segala hajat, yakin keselamatan itu pada kebenaran. Adapun karya tulisnya adalah sebagai berikut. Risalah Mubarokoh. Manaqib Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim, Al-Qodiri, Al-Hasani, As-Saman, Al-Madani. Ar-Risalatun Nuraniyah fi Syarhi Tawassulati Samaniyah. Nubzatun fi Manaqibil Imamil Masyhur bil Ustadz Zil Ashom, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Guru sekumpul sempat dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura selama 10 hari. Pada tanggal 9 Agustus 2005, Selasa malam, sekitar pukul 8:30, guru sekumpul tiba di Bandar Udara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, dengan menggunakan pesawat charter F-28. Pada tanggal 10 Agustus 2005, Rabu pagi, pukul 5.10, guru sekumpul menghembuskan napas terakhir, dan berpulang ke Rahmatullah pada usia 63 tahun di kediamannya, sekaligus komplek pengajian sekumpul Martapura. Guru sekumpul meninggal karena komplikasi akibat gagal ginjal. Rabu sore pukul 4, sholat jenazah dilaksanakan di Musola Ar-Raudhoh. Begitu mendengar kabar meninggalnya guru sekumpul lewat pengeras suara di masjid-masjid selepas sholat subuh, masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan berdatangan ke sekumpul Martapura untuk memberikan penghormatan terakhir pada almarhum. Pasar Martapura yang biasanya sangat ramai pada pagi hari, Rabu pagi itu begitu sepi, karena hampir semua kios dan toko-toko tutup. Suasana yang sama juga terlihat di beberapa kantor dinas, termasuk kantor Bupati Banjar. Sebagian besar karyawan datang ke sekumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Sebelum dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di dekat Musola Ar-Raudhoh, hari Rabu, sekitar pukul 4 sore, warga masyarakat yang datang diberikan kesempatan untuk melakukan sholat jenazah secara bergantian. Kegiatan ibadah ini berpusat di Musola Ar-Raudhoh Sekumpul, yang selama ini dijadikan tempat pengajian oleh guru sekumpul. Demikianlah pembahasan kami mengenai 6 ulama Paku Bumi Kalimantan Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.